Membacakan dua pertanyaan Seputar Japas, Mas. ya seputar Japas. Yang pertama, Japas itu harus menggunakan alas kaki atau harus nyeker? Pertama. Yang kedua, kalau pakai Oke, listrik di rumah apakah boleh? Nah, dua itu pertanyaannya. oke. Yang pertama, lebih baik nyeker atau pakai alas kaki. Lihat kondisi, lihat trek jalannya. Kalau misalkan treknya itu bersih, yakin bersih, lebih bagus tanpa alas kaki. Bahkan saya pernah membaca hadis tentang yang artinya kurang lebih anjuran Rasulullah tentang paling tidak kita dianjurkan untuk sering jalan tanpa alas kaki. Dan ini pernah saya tanyakan langsung pada Syekh Ghazi. Syekh Ghazi ini salah satu syekh pengajar di Madinah tentang tafsir Quran yang sekarang berada di Takengon tentang apa hadis ini. Jadi beliau menyampaikan ini tidak hanya sekedar sunnah tapi anjuran. Anjuran itu lebih dari itu. Kalau bisa kadang-kadang kita jalan tanpa alas kaki. Tapi tadi pastikan tempatnya bersih. Bahkan kalau Ustadz Haris rahimahullah menyarankan ketika apa ada keluhan gangren, gangren itu kakinya hitam, ada luka-luka atau gatal di bagian betis, dianjurkan dengan jalan tanpa alas kaki di tempat yang hangat begitu. Tapi tadi pastikan jalannya itu atau treknya itu bersih. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita tidak yakin pakai sepatu, misalkan kita butuh durasi lama, pakai sepatu lebih bagus. Jangan sok kuat, jangan sok kuat misalkan apa karena nanti kita tidak bisa memastikan trek yang kita lalui itu selalunya bersih. Kan bahaya juga kan nih kalau ada sesuatu yang melukai kaki, kemudian ada kotoran kuda yang kita injak bisa menyebabkan tetanus. Tetanus itu tidak enak sekali karena pernah merasakan sakitnya luar biasa. Oke, kemudian yang selanjutnya menggunakan alat listrik. Apa itu namanya, Mar? Lupa saya. Nah, ini tidak bagus. Kenapa? Kadang kita dalam kondisi tertentu, kelelahan, kita tidak bisa mengikuti putaran kecepatan putaran alat tersebut. Jadi, kita akan ada efek tarikan, efek dari alat tadi. Akhirnya apa? Ini bisa menyebabkan ada tarikan otot kanan atau kiri yang tidak normal. Akhirnya pengaruh pada ketegangan otot, kemudian fungsi organ kita. Bagusnya jalan ya di jalan atau di ruangan. Yang penting memijak bumi, bukan alat tadi. Itu lebih bagus. Karena apa? Ya kan lebih mahal juga alatnya. Lebih baik tanpa alat kita langsung jalan aja di ruang, bolak-balik. Misalkan ada kamar space-nya 10 kali 10 itu sudah luas itu, bolak-balik berkali-kali sampai setengah jam udah itu pas bagus itu. Itu lebih bagus. Begitu Mas Umar, mungkin bisa dipahami. Siap. Jadi intinya tidak tidak dianjurkan bahkan saudari sampai sangat-sangat meminta Pak Super untuk menjauhi yang namanya treadmill, Mas ya. Iya, treadmill namanya. Lupa saya. Iya, betul Mas. Jadi tidak dianjurkan ya kalau berjalan atau berlari di atas treadmill ya untuk Iya, lebih bagus langsung aja. Seperti Mas Umar ini kan termasuk tim runnernya Klaten. Tiap Mas. hari lari, bagus. Siap, siap. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ya, Banyak pertanyaan masuk ini. Sebentar. Banyak sekali nih saya sampai bingung mau pilih yang mana ya. Kalau untuk contoh, yang kira-kira berbeda. oke. Ini saya nggak tahu ini kasus apa, tapi mungkin Mas Kino paham ya. Apakah Japas efektif untuk kasus kardiomegali? Oke, untuk kasus kardio ya, kardio itu kan berarti untuk olahraga gerak ya. Disesuaikan aja. Jadi jangan langsung ya tetap efektif, tapi jangan langsung memaksa untuk seperti tadi 30 menit. Sesuaikan kemampuan aja. Jadi Japas ini jangan hanya sekedar niat besar di awal, niat kuat di awal, tapi tetap bagusnya itu sesuai dengan tahapan kemampuan. Misal awalnya mampunya 5 menit, tidak apa-apa 5 menit dulu. Kemudian sampai di tahapan sehat, kuat itu 30 sampai 1 jam nonstop. Nah, itu tahapan yang kuat. Tapi kalau belum mampu, disesuaikan dengan kemampuan. 5 menit berapa, nanti naikkan terus sampai di batas kemampuan yang sempurna. Begitu, Mas Umar. Efektif, Mas. Oke, jadi efektif ya. Kemudian Mas Kirno, Ya, Japas ini, kalau kita misalkan Japas pagi-pagi nih, apakah baiknya kita Japas dulu atau sarapan terlebih dahulu? wah ini.
aliran japas dulu atau sarapan dulu? Kalau Mas Umar lari dulu atau sarapan dulu? Kalau saya lari dulu. Kalau saya biasanya, ya kalau saya biasanya japas dulu. Karena apa? Japas itu di pagi hari. Biasanya kalau saya ya Empat. menyempatkan itu paling tidak pada subuh lah misalkan. Kemudian setelah itu baru nanti sarapan. Karena apa? Ya kalau tidak terbiasa sarapan pagi, karena mindset kita itu sarapan itu wajib. Padahal tidak juga. Tidak juga. Karena apa? Perintahnya kan makan ketika lapar, bukan makan setiap pagi. Jadi ya bagusnya japas dulu, baru nanti apa? Baru nanti sarapan. Japas dulu, setelah itu sarapan. Daripada sarapan dulu, kemudian perut terisi, jalan biasanya nanti kalau ada istilahnya orang Jawa itu apa ya, nyeri di ulu hati, namanya suduen. Tidak nyaman pasti. Karena apa? Kalau dipaksa dengan jalan yang cepat, biasanya tidak nyaman. Tapi kalau jalan yang biasa, tidak apa-apa, malah membantu pencernaan. Tapi kalau memaksa sarapan kemudian banyak, perutnya udah kenyang, bisa muntah di jalan juga. Lebih baik jalan dulu, japas dulu. Begitu. Siap. Jadi lebih disarankan jalan dulu, baru japas Mas ya. Jalan dulu Iya, depan ya. japas dulu, baru sarapan, Mas. Tapi Oke. ya tadi, jangan ya seperti tadi, japasnya 5 menit, sarapannya 3 mangkok. Targetnya turun berat badan, itu mimpi namanya. Yang ada malah semakin Gitu. berkembang ya. Iya, semakin bulat ya, semakin bulat. Iya, Ya. itu Mas. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi masuk Mas Kirno dari Kak Risma ya. Apakah japas bisa menghilangkan varises, Ustaz? Oh ya, bismillah insya Allah bisa. Dengan cara Ya, mekanika gerak japasnya betul. belum, belum. Insya Allah bismillah. Ini tadi Mustaya lagi Asal kecil. ya varises yang tidak parah loh Mas. Kan varises juga ada tingkatan-tingkatan. Ada varises itu sudah besar-besar. Ya itu logikanya memang wallah alam bisa atau tidak. Tapi kalau kalau yang varises masih kecil-kecil dengan japas insya Allah bismillah bisa begitu. Tentunya dengan cara japas yang betul, mekanika langkahnya betul gitu Mas. Insya Allah bismillah. Siap. Oke, ini sebenarnya banyak pertanyaan. Ini sebenarnya banyak pertanyaan masuk juga Mas Kirno tentang kayaknya teman-teman di sini belum semuanya tahu tentang mekanisme japas yang betul, Mas. Mungkin bisa sedikit. Nah, oke. Kalau kalau teman-teman sebenarnya japas itu simple banget. Simpelnya apa? Teman-teman cukup langkahkan panjang kakinya ke depan, kemudian cepat aja. Nanti akan ada mekanika apa itu kalibrasi efek dari langkah kaki kanan dan kiri, efek gerak pinggul ke depan. Nah, nanti efeknya apa tulang belakang kita itu ada kalibrasi ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita jalan biasa, jalan pelan, karena pinggul kita ada yang tidak simetris, misalkan ada yang kendor sekali satu sisi, ada yang kencang satu sisi, maka langkahnya itu tidak normal. Kalau mau detail, diukur misalkan panjang langkahnya kanan dan kiri ada perbedaan. Otomatis mekanika gerak kalibrasi ini antara ke kanan dan ke kiri memutarnya di tulang belakang itu tidak normal nanti Mas. Satu sisi misalkan katakanlah memutarnya itu 30 derajat, satu sisi misalkan nanti kurang lebih 20 derajat. Akhirnya apa? Terbentuklah kekencangan otot yang tidak normal antara kanan dan kiri di bagian pinggul, di bagian kaki, sampai ketegangan di otot leher dan sebagainya. Jadi berefek yang tidak normal. Tapi kalau japas dipaksa sama panjang kanan dan kiri, maka nanti ada kalibrasi tulang belakang yang diharapkan normal kanan dan kiri. Misalkan 30 derajat, sama-sama 30 derajat. Akhirnya efek dari perputaran tulang belakang tadi, yang namanya kalibrasi, ini menjaga elastisitas bantalan tulang belakang. Dari paling bawah, yaitu tulang pinggang nomor 5, atau lumbal paling bawah yaitu nomor 5, sampai nanti di bagian leher. Itu luar biasa, Mas. Begitu. Jadi langkah panjang, cepat aja. Begitu. Insya Allah bisa dipahami, insya Allah. Oke. Kalau nanti dapat japas, nanti teman-teman juga akan mendapati atau merasakan japasnya kok lucu begitu. Kok bisa lucu? Ya karena apa? Belum normalnya pinggul, belum normalnya ini apa elastisitas bantalan tulang belakang. Efeknya ketika jalan itu terlihatnya lucu, begitu Mas Umar. Oke, siap. Nah, ini ada juga untuk selain tadi teknis ya,
Ada juga yang bertanya Mas Kino untuk kalau tadi teknis dia sekarang bertanya untuk waktunya. Yang efektif itu apakah pas waktu ba'da subuh qabla syuruk atau pas waktu duha, waktu zuhur, asar, maghrib atau bagaimana baiknya? Atau setiap saat kita japas? Wah, menarik. Nah, ini kalau disyaratkan Mas sekalian Mas apa bagusnya sepertiga malam terakhir, kemudian tempatnya di mana di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kemudian nanti setelah itu sholat. Jadi jangan persulit diri, intinya zapas itu setiap saat dilakukan lebih bagus begitu. Kalau mau mengkhususkan waktu itu pagi hari misalkan pada subuh. Kenapa? Karena kadar oksigen masih bagus, nitrogen masih bagus. Kemudian kita juga mendapat manfaatnya sinar matahari. Karena sinar matahari ini kan mengandung vitamin D yang dibutuhkan tubuh juga. Di antaranya kulit, terus berefek pada sehatnya tulang, kemudian darah kita dan sebagainya. Jadi kalau bagus pagi hari begitu. Jadi tidak ada mengkhususkan harus di sini waktu khusus dan sebagainya. Bagusnya Japas ini menjadi kebiasaan, itu yang menjadi penting. Jadi kebiasaan kita ketika melakukan mekanika gerak yaitu jalan, itu jadikan kebiasaan. Insya Allah nanti efeknya luar biasa. Misal, utamanya kalau laki-laki jamaah ke masjid. Saya belum lama mendengarkan kajiannya Ustadz Khalid Halo. Salamah. Ini tentang anjuran laki-laki harus banyak berjalan. Ternyata beliau kupas diantaranya manfaatnya bisa mencegah stroke, bisa mencegah apa diantaranya itu kelemahan fisiknya begitu. Jadi kalau laki-laki sering jalan atau japas, insya Allah dia sehat. Selain itu dia maaf fungsi organ genetikanya juga semakin bagus begitu Mas Umar. Baik. Selanjutnya Mas Kino ini pertanyaan dari saya pribadi. Nah, Wah ini makan ini. Siap. Gimana Mas? pertanyaan saya juga. Bentar ya. Ah, bagusan mana rutin japas sama rutin lari, Mas? Nah ini jadi antara japas dan lari ini bagusan mana? Ini penting memahami olahraga kardio. Jadi yang paling ringan itu jalan, japas tadi. Yang ringan japas. Kemudian naik level itu lari. Begitu. Tentunya kalau mau cepat turun berat badan, kalau sudah kuat japas, jogging itu lebih cepat lagi. Begitu. Contoh ya, kalau Mas Umar katakanlah jogging atau lari setengah jam, tentunya berbeda dengan orang yang japas setengah jam. Apa pembakaran kalorinya? Kemudian gerak detak jantungnya, jadi BPM-nya, beat per menitnya, detakan per menitnya berbeda orang yang lari dengan japas. Apakah lari termasuk dianjurkan? Termasuk yang dianjurkan, begitu. Karena di sirah juga kita Rasulullah itu juga termasuk yang suka lari, begitu. Karena lari ini termasuk olahraga furusiah tingkat paling dasar yaitu lari, begitu. Kalau tidak dianjurkan, tidak sih menyehatkan, pastinya tidak dianjurkan, begitu Mas. Jadi lari tingkatnya lebih di atasnya japas, tapi tentunya dia lebih menguras tenaga. Kalau kita mau fresh, enjoy ya japas Mas Umar. Begitu. Sesuaikan kebutuhan aja. Jadi sesuai kebutuhan ya, kalau kita mau sambil Iya, enjoy betul. olahraga, Iya, kita dengan japas gitu ya. japas. Oke, Kalau oke. japas kan misalkan dengan pasangan itu ya selisih jarak tidak jauh-jauh banget lah. Kan bahkan bisa kanan kiri atau gandengan kan. Tapi kalau lari susah kan Mas Umar. Biasanya kan langkahnya beda banget gitu. Iya, iya. Siap. Mau tanya tuh gini, adakah orang yang kondisi tertentu justru japas itu berdampak kurang baik gitu dari kacamata PAS, misalkan kondisi pinggul tertutup atau terbuka atau terlalu kendor, terlalu kencang dengan japas, adakah kondisi yang justru dengan japas ini kurang baik gitu? Terima kasih Ustaz. Oke, ya pertanyaannya bagus banget. Jadi tidak semua orang itu bisa japas. Karena apa? Karena di kondisi tertentu orang yang pinggulnya terlalu nutup itu susah japas. Susah japas dalam artian susah jalan dengan cara yang normal begitu. Termasuk yang terlalu terbuka dia sudah terbentuk menjadi O itu susah juga. Kalau dia banyak jalan biasanya nanti nyeri di bagian sendi.
Kenapa? Bentuk kakinya tidak normal. Kenapa bentuk kakinya tidak normal? Karena efek dari bentuk pinggulnya, posisi pinggulnya tidak normal. Jadi kalau seperti ini, ya catatan. Justru nanti kadang malah nyeri di bagian lutut begitu. Nah, bagaimana supaya beliau bisa normal? Ya dinormalkan dulu, disendiri kakinya. Misalkan dia terlalu terbuka ya ditutup. Dia terlalu nutup ya dibuka dulu sampai dilihat lebih normal, kemudian lebih nyaman untuk jalan. Jadi ada yang benar-benar tidak nyaman itu ek banget atau O banget. Teman-teman pasti punya gambaran. Yang ek banget itu seperti apa, O banget seperti apa. Itu biasanya susah untuk japas dan sakit biasanya. Begitu. Tapi keumuman manusia yang dia normal itu bisa japas dan nyaman. Keumuman manusia bisa japas dan nyaman. Begitu Pak. Siap. Terjawab sudah Pak ya. Jadi kalau nanti dapat pasien dia itu ek banget atau O banget, jangan di-PR-kan japas, kasihan. Begitu. Betul. Jadi kalau yang X banget atau O banget dia akan kesulitan untuk melakukan japas Iya, jalan. betul. Ya, Oke. Oke Mas, ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya izin bacakan lagi dari kolom komentar sebelum nanti Pak Boy siap. Selatan ya. Ini pertanyaannya, apakah olahraga atau japas ini boleh dikombinasikan dengan olahraga atau dipadukan dengan olahraga penguatan otot? Seperti misalkan menggunakan beban, angkat beban, dan lain sebagainya. Sangat boleh. Misalkan japas sambil bawa dumbbell 5 kilo. Ya kalau kuat enggak apa-apa, kalau enggak kuat ya jangan. Tentunya sesuaikan kemampuan kekuatan. Kalau dumbbellnya sekitar 1 kilo masih oke lah, masih bisa secara umum. Intinya sesuaikan dengan kemampuan otot masing-masing. Begitu. Karena apa? Setiap orang itu punya masa otot yang berbeda. Jadi dengan jalan saja sudah berat, apalagi ditambah berat beban perutnya misalkan. Nah, begitu Mas Umar. Sebenarnya boleh, asalkan mampu gitu aja. Iya. Beban perut juga berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Oke. Selanjutnya, ini masuk pertanyaan lagi sebelum masuk ke yang angkat tangan. Saya bacakan dari kolom chat. Ini dari Abu Zaki Kendari. Beliau bertanya, katanya setelah rutin 14 hari japas, lututnya sakit. Apakah ada salah gerakannya? Ini harus konsultasi sama temennya yang di Kendari ini, sama Abu. Iya, oke. Nah, tadi kalau lututnya sakit setelah japas, ini kemungkinan mekanika langkahnya tidak benar atau belum benar. Gitu. Karena normalnya secara keumuman itu kalau jalannya betul, tidak sakit. Kok dibuat japas malah sakit? Oh berarti kemungkinan pinggulnya belum presesi, belum normal. Maka bagaimana? Lebih bagus banyak HK dulu untuk menormalkan pinggulnya. Setelah normal nanti baru japas. Atau japasnya disesuaikan kemampuan dulu. Jangan memaksa untuk di level sehat dan kuat. Misal 5 menit cukup dulu. Sampai nanti lama-lama pinggulnya sudah normal, insya Allah nyaman untuk japas walaupun lama. Begitu Mas Umar. Itu tandanya kalau tidak normal pinggulnya. Akhirnya apa? Mekanika geraknya di lutut, sendi lutut salah satu atau dua-duanya itu tidak benar. Masih ada twist mungkin. Walaupun sedikit pasti nanti berefek tidak nyaman. Begitu Mas Umar. Oke. Jadi untuk teman-teman kalau yang dia japas, kemudian setelah rutin kok malah ada sakit di lutut, ada kemungkinan pinggul dia belum pada posisi yang pas, Belum normal. belum Iya normal. betul, belum normal. Berarti diperbanyak kalau teman-teman nanti yang hadir di Zoom ini, kemudian besok pagi nih mulai merutinkan japas, kemudian muncul sakit lutut, berarti yang harus diperbanyak adalah hakanya dulu Mas ya? Iya, diperbaiki pinggulnya dulu supaya presesi, kemudian baru banyak japas. Jadi ada tahapannya. Jadi intinya japas itu luar biasa kalau nanti dilakukan rutin. Tentunya ada ciri-ciri normal dan tidak. Begitu Mas Mar. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi. Japas apakah efektif untuk pasien stroke yang masih bisa jalan? Nah itu kan tadi termasuk dari kupasan kajian dari Ustadz Ali Basalama itu termasuk mencegah stroke itu dengan japas. Termasuk kalau untuk pasien stroke boleh nggak japas? Sangat bagus sekali. Tentunya kalau sudah bisa jalan. Kenapa sih? Karena kan gerak kinetik itu pengaruh pada neuron. Kalau teman-teman yang sudah upgrading stroke pasti paham.
yaitu gerak kinetik pengaruh pada neuron, neuron berpengaruh pada neuro ke genetik begitu. Jadi sering jalan itu sangat bagus sekali untuk menormalkan orang yang terkena stroke. Tentunya disesuaikan kemampuannya. Jangan dipaksa untuk normal seperti orang yang sehat begitu. Bagi yang sehat untuk mencegah stroke diantaranya dengan JAPAS. Begitu Mas Umar. Yang belum ikut upgrading stroke bagusnya ikut supaya paham gerak kinetik itu pengaruhnya ke neuron itu seperti apa sih? Oke. Mas Kirno mau tanya, ketika kita JAPAS, setelah JAPAS itu tulang lumbarnya itu malah tegang. Itu rasa pengen dikeretak, kalau setelah dikeretak itu terus jadi nyaman begitu. Itu yang salah di mana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan salahnya, tapi tadi bagian tulang pinggangnya itu belum normal. Nah, makanya dinormalkan dengan apa? Misalkan gerakan CU, kemudian apa? Kalau tipenya C sering sit up. Nah, itu untuk menormalkan bagian tulang belakang. Jadi rumusannya di PAS itu sangat sederhana, tapi sangat efektif. Contoh ya, kalau keluarnya itu di bagian satu sisi, ini menjadi rumusan satu sisi, misalkan di pinggang, sisi kanan saja atau kiri saja. Oh, ini karena pelintiran. Berarti perbaiki dengan apa? Urai pelintirannya, misalkan AK, misalkan dengan CU, begitu. Kok keluarnya di bagian tulang tengah, misal di lumbal tadi atau di tulang pinggang tadi. Oh, ini berarti kemungkinan masalah perubahan tulang belakangnya, diantaranya di tulang pinggang atau lumbal tadi. Nah, kombinasi diurai pelintiran, perbaiki tulang belakang, insya Allah tidak mudah kambuh. Begitu. Setelah itu rutinkan JAPAS. Begitu Pak urutannya. Jadi sebelum JAPAS bagusnya apa? Perbaiki dulu pinggulnya, tulang belakangnya. Setelah itu baru JAPAS. Insya Allah nyaman. Begitu Pak Bayu. Ya, makasih Mas Kirno. Ya, Sama-sama. Oke, selanjutnya ini dari Gria Sehat Pribadi. Silakan boleh. Mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kirno, apa kabar? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat. Ya, pertanyaan saya lebih kepada saya punya saya ada pasien. Jadi keluhannya adalah ambeien ya atau wasir. Nah, itu setelah di diagnos itu kan tulang ada tarikan tulang ekor ya terlalu ke dalam, terus panggulnya kebuka. Maka sudah dilakukan terapi, panggulnya nutup karena sebelum diterapi itu kan dia menekan kandung kemih ya sampai organ reproduksinya semuanya serba turun lah gitu. Akhirnya kita sudah lakukan terapi nutup panggul. Nah, kalau kita berikan JAPAS sebenarnya dari terakhir terapi itu kita menganjurkannya itu berapa lama ya Mas sampai dia bisa JAPAS lagi gitu Mas? Oke, indikatornya kalau wasirnya atau ambeinya semakin mengecil, semakin tidak keluar lagi, kemudian tidak muncul berdarah atau pecah. Karena saya mantan ambeien, mantan wasir. Jadi wasir itu atau ambeien kalau kuatnya Ustaz Haris rahimahullah adalah pinggul yang terbuka kan terus rektum yang kendor gitu. Jadi pinggul yang terbuka baik dua-duanya atau satu sisi bisa munculkan ambeien. Maka solusinya apa? Tutup pinggul, kencangkan rektum, insya Allah berefek normalnya. Karena kendornya pinggul ini tidak hanya berefek pada ambeien, bisa berefek pada tidak normalnya organ genetikal, organ reproduksi, begitu. Maka menormalkan ambeien, diantaranya adalah kalau dia terbuka dua-duanya, mandirinya serang EB, kemudian sembari kencangkan rektum. Tahu kan rektum? Ya. Anus. Nah, di ujung usus besar itu rektum. Nah, itu kencangkan sambil EB dirutinkan. Setelah normal nyaman, baru nanti disarankan JAPAS untuk menormalkan semuanya. Nah, kapan? Setelah nanti tidak kambuh. Biasanya kalau rutin sudah 1 bulan, sudah nyaman, tidak kambuh, insya Allah bisa JAPAS. Begitu, Bu. Oke. Cuma ini tetap dipastikan bahwa panggulnya sudah nutup. Iya. Supaya tidak JAPAS turun lagi. Iya. Biasanya nanti ditandai dengan rasa nyaman. Pasien itu lebih paham, lebih tahu daripada kita kondisinya. Kapan dia itu sudah sanggup atau sudah nyaman. Begitu.
Baik, baik. Ya. Makasih banyak Mas Kirno. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tanya, Baik, tanya. siapa ini yang mau tanya? Tidak ada pesannya, Bu. Raise hand, angkat Halo. tangan biar bisa dilihat Mas Umar. Saya tidak tahu ini siapa yang bertanya. Boleh raise hand terlebih dahulu, Ibu atau Kakak atau siapa ini, Mbak? Teteh. Halo, halo. Halo, Barangkali Assalamualaikum. belum, oh iya sih. Halo, yang mau bertanya boleh di raise hand terlebih dahulu ya. Tombol raise hand-nya itu ada di reaction. Kemudian ada tulisan raise hand. Nah, bukan raise hand manual seperti itu. Tadi yang sudah halo-halo, suaranya tadi. Yang dari yang mana ya? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Halo, Ibu. Iya, sama tanya ini. Satu sebelumnya udah rutin japas setiap hari. Ini Terus siapa, Mas? Bu, Ibu sebelah sana ini. iya dari Surabaya. Ya, silakan ini. Oh, ya. Iya, ini Mas Kirno, saya tuh udah rutin japas setiap hari, emang benar meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi 1 bulan terakhir ini telinga saya tuh berdenging terus Satu menerus. sisi atau dua-duanya, Bu? Yang sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri udah rutin HK juga, terus ke THT itu katanya secara anatomi hidung telinga bagus. Kemarin ke dokter saraf katanya malah ada kekencangan otot di leher sama ini sampai pinggang gitu. Oke. Heeh. Pertanyaannya, Pertanyaannya, apakah japas saya yang keliru atau apa ya? nah kembali Sebenarnya pada saya sudah diri Anda ini sendiri. kayak nggih. Oke, jadi kalau tinnitus atau telinga berdenging ini reaksi ketika diantaranya bisa efek ketegangan otot leher bisa, terus efek dari lemahnya sistem saraf juga bisa. Maka gerak kinetik itu sebenarnya sangat efektif untuk mengurai keluhan telinga berdengung gitu. Nah, kalau karena efek ketegangan otot, maka ya diperbaiki dengan apa? Urai ketegangannya. Dengan apa, Bu? Ya, urai itu dengan CO misal. Kemudian kalau tipe tulang belakangnya C ekstrim, ya sering sit up atau body press. Kemudian setelah itu hentak kaki. Hentak kakinya dijewer enggak, Bu? Bagusnya hentak kakinya Dijewer, dijewer. Ya, dijewer, ini di jalur kendor atau jalur pantel. kendor. Jalur kendor. Nah, biasanya itu karena kelemahan sistem saraf, maka hentak kakinya jewer. Nah, berapa hentak kakinya? Pertanyaan seperti itu. Nah itu berarti 50 Kalau kali. hentak kakinya cuma baru 10 kali ya wajar, kurang efektif. 50 kali sekali saja ya kurang efektif, Bu. Kurang Begitu. ya? 50 kali itu minimal dilakukan dalam satu sesi pagi misalkan. Nanti diulangi lagi. Kalau saya biasanya kalau terapi kasus seperti ini dalam satu terapi ini diulang-ulang. Bisa istirahat nanti ulang lagi. Kalau ada perubahan lanjutkan. Kok dievaluasi tambah sakit baru di stop. Biasanya enggak. Biasanya semakin bagus. Fitness semakin bagus gitu. Nah, Berarti bagusnya hentak kaki, jewer, kemudian kalau 50 masih kurang. kurang ya. Gitu. Untuk Ya, setelah japasnya itu bisa teruskan ya. ya setelah terurai insya Allah japas itu juga berefek. Contoh ya, saya ada pasien yang sudah saya share di Facebook dan Instagram diantaranya. Itu pasien saya itu diantaranya kan telinganya kan tidak hanya berdengung, Bu. Tidak hanya berdenging, tapi kan berlubang sampai keluar cairan. Kemudian operasi 2 kali, sekali operasi 65 juta, ya kan? Gagal. Kemudian sering japas, nutup sendiri, Bu. Bismillah nutup sendiri, ada fotonya. Dan fotonya ini dari dokter THT, bukan difoto sendiri terus dikirimkan dari foto dokter THT pakai alat itu. Itu bismillah bisa nutup. Jadi kalau sekedar tinnitus, insya Allah bismillah bisa menjadi wasilahnya dengan japas atau hentak kaki tadi. Amin. Biasanya durasinya kurang begitu. Ya, efek ketegangan otot, efek ketegangannya satu sisi atau dua-duanya, kanan kiri. Kalau satu sisi itu karena melintir, belum terurai, pinggulnya belum presesi begitu. Satu Nah, sisi biasanya munculnya biasanya di jalur kendor. kendor ya. Iya, Emang begitu. setelah tes audiometri itu ada katanya kelemahan otot. Iya. Tapi
tapi tidak mempengaruhi pendengaran, tidak mengurangi pendengaran. Jangan sampai Bu, jangan berharap. Kan ada Enggak. tahapannya Bu. Oh iya. Kan fasenya kan Maksudnya ada tahapannya. Jadi sampai nanti kalau di level selnya kan kok tadi kok bisa berlubang ya. Tapi tutup ya itu sampai di level sel. Jadi keluhan baru di neuratik dari baru di sistem saraf itu alarm, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya meningkat sampai keluhan itu di levelnya sel. Begitu. berarti tetap HK sama japasnya Japas. tertentu. Iya, betul. Jangan japasnya hakanya pakai alas kaki atau enggak? Pakai alas kaki. Ya, bagusnya kalau HK di ruangan tanpa alas kaki Bu, lebih berefek. Insya Allah. Japasnya kalau bisa di ruangan dulu aja, Di ruangan tanpa dulu. alas kaki. Ya, Waduh, tanpa alas kaki. oh gitu. Ya, ya. Nggih. Kalau tidak ada di gor no, Bu. Di gor, cari gor yang indoor. Lapangan apa itu futsal misalkan yang jelas bersih bisa itu jalan. Iya, soalnya Gitu. saya kalau japas di Atau pedestrian tambah ya, rame kan lalu lintas sampai iya, saya kalau di masjid kan biasanya halamannya luas. Di terasnya itu kan bisa luas. Kan bisa siar. Ini ngapain ya? Ini aja pas. Oke. ya, terima kasih Mas Kirno. Ya, syafakillah nggih Bu. Jazakallah amin, jazakallah khair. Siap. Baik. Semoga lekas sembuh Ibu Uswatun Hasanah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini agak perlu dijawab ini sepertinya Mas Kirno. Apakah Japas bisa digantikan dengan sepeda statis? Nggak bisa. Oke, saya jelaskan, Mas. Kalau Japas dengan bermain naik sepeda itu jauh beda. Kalau Japas itu kan pinggulnya bergerak langkah kanan dan kiri. Kalau naik sepeda baik statis atau dinamis, itu kan bonggolnya yang bergerak, bukan pinggulnya. Begitu loh. Waktu mengayuh rasakan yang gerak kan bonggolnya. Efeknya apa ketika bonggolnya yang bergerak? Itu untuk massa otot di bagian betis dan paha. Plus kalau main sepeda, apalagi sepedanya walaupun dia itu statis dibuat road bike, bermasalah apa punggungnya terlalu empuk sekali. Tapi kalau Japas dia berdiri tegap, kemudian langkah panjang dan cepat, ini efeknya pinggulnya kan maju kanan dan kiri. Nah, maka tulang belakangnya itu nanti ada kalibrasi, maka tangannya akan mengayun. Tidak mungkin orang naik sepeda itu tangannya ngayun kanan dan kiri, karena apa? Tidak ada efek gerak pinggulnya, yang ada gerak bonggolnya, gitu Mas Umar. Baik. Bisa dipahami enggak ini? Insya Allah bisa ya. Jadi lebih baik Japas saja Mas ya? Iya, iya jalan. Oke. Kalau untuk apa manfaat banyaknya loh ya itu jalan. Japas. Siap, siap. Nah Mas, ini kan dari tadi di awal juga sudah membahas ada dua kawan pas trooper ya. Tadi yang menceritakan tentang setelah Japas berat badannya berkurang, menurun gitu ya. Ada yang turun 5 kilo, ada yang turun 6 kilo, bahkan Insya ada yang Allah bagus. kilo. Nah ini ada yang nanya nih Pak Nur Hadi. Nah, Pak Nur Hadi kan badannya mirip kayak saya nih Mas. Tim badan tipe C ya, curus. Nah, Oke, orang-orang saya yang sudah paham. curus gini Sudah apa kenal beliau. makin tipis atau gimana nih Mas? Enggak, justru sebenarnya kan menormalkan juga. Jadi ini disiplin dalam gerak yang menormalkan semuanya, utamanya menormalkan tulang belakang utamanya. Nanti berefek pada normalnya semua sistem. Nah, kalau tubuh kering, susah untuk naik berat badan, tipe C, curus plus ekstrim, nah itu biasanya karena apa Mas? Efeknya nanti penyerapan nutrisi tidak maksimal, kemudian misalkan oksigen dalam darah kurang maksimal, ya akhirnya berefek tidak normalnya sistem penyerapan. Maka lebih concernnya bagaimana kalau pengen menormalkan penyerapan nutrisi, perbaikan di tulang belakang. Di antaranya kalau C ya sadar diri harus sering sit up begitu. Kalau Mas Umar ini cuman anu aja, kadang rajin sit up, kadang rajin lari begitu aja. Bagusnya disiplin sit up dulu sampai nanti normal penyerapan baru nanti Japas. Karena olahraga kardio itu otomatis lebih cepat membakar loh ya. Membakar apa kalori. Kalau sudah defisit tambah dibakar ya curus sekali nanti. Begitu. Saran saya ya perbaiki dulu tipe tulang belakangnya supaya penyerapan normal, fungsi sistem tubuhnya bagus, baru nanti
plus dengan olahraga kardio diantaranya japas. Kalau tiap harinya ya japas, misal ke masjid itu kan perlu jalan, ya itu harus japas daripada jalan pelan, betul enggak Mas? Lebih Betul. baik japas begitu. Tapi tidak mengkhususkan waktu yang banyak. Misalkan Pak Nurhadi ini saya kan paham beliau tipenya badannya. Ini misalkan sehari 1 jam japas, ya tambah defisit nanti. Begitu. Memang terasanya nyaman, enteng karena berat badan jago juga kurang. Tapi kan kalorinya beliau ini kan harus kok kalori apa? Nutrisi tubuhnya kan harus bertambah supaya tambah mengembang atau tambah berat badan. Nah, coba ditanya disiplin sit up enggak. Kalau orang kurus jarang disiplin ya sit up ya wajar. Tidak naik berat badan. Karena efek dari sit up itu sangat luar biasa untuk perbaikan tipe tulang belakang khususnya C. Begitu Mas Umar. Ya, Hati-hati jangan terlalu sering olahraga kardio nanti tidak tambah kurus. diseimbangkan dengan olahraga yang lain gitu Pak. Iya, betul. Plus ya tadi beliau itu makanan ya dijaga lah nutrisinya. Siap. Begitu Mas Umar. Ini Pak Nurhadi bisa cari donatur lemak ya supaya kamu nanti kasih tahu ke saya biar saya juga ikut dapat lah. Donatur lemak. Ini ada beberapa pertanyaan serupa nih Mas Kirno tentang japas apakah efektif untuk promil? Ya, sangat efektif Mas. Jadi japas ini untuk promil diantaranya, bismillah pasien kita juga dengan wasilah japas bisa dapat momongan ada. Kemudian efeknya ke organ genetikal atau organ reproduksi apa sih? Jadi kalau perempuan pinggulnya bermasalah itu nanti pengaruhnya sampai ke saluran tuba, ke ovari, sampai ke rahim. Contoh ya, kalau pinggulnya terlalu terbuka sekali atau terlalu nutup sekali, nanti sampai berefek pada menyempitnya saluran tuba. Begitu. Maka sangat banyak yang ketika kita diagnosa dengan posisi berbaring, pasien yang kakinya itu perbedaannya jelas banget. Ini biasanya kalau ditanya, kalau sudah punyanya, seringnya sesar. Kenapa sesar? Di antaranya ada yang terlilit tali pusar, belum masuk panggul dan sebagainya. Kenapa? Karena pinggulnya tidak simetris. Begitu. Kalau japas dipaksa untuk simetris. Apalagi yang tipe kendor ekstrim, yang terlalu terbuka, jalannya selalu terbuka seperti penguin, flat banget. Nah ini pengaruh pada rahimnya lemah diantaranya. Maka japas sangat bagus untuk menguatkan rahim diantaranya. Kalau di laki-laki sangat berefek pada kualitas dan kuantitas sperma. Karena hormon testosteron juga semakin bagus kan. Begitu Mas Umar. Siap. Insya Allah. Laki-laki wajib japas kalau yang normal. Juga ada cerita Mas Kino dari teman kita di mana itu Tombolo itu Magetan ya. Magetan. Madiun. Ada yang dari Pasar Madiun kemarin waktu di Blitar. Beliau itu sharing katanya 9 tahun menikah itu belum dikarunia anak. Jadi belum Allah kasih rezeki anak. Dan bismillah setelah istrinya rutin HK, jadi istrinya HK setiap hari dan suaminya japas terus setiap hari. Itu alhamdulillah sekarang anaknya sudah lahir usianya sudah 8 bulan. Setelah Nah, begitu. Bismillah. Insya Allah. Masya Banyak yang seperti itu Mas Umar. Dengan cara yang sangat sederhana. Wasilah japas, wasilah HK, wasilah gerakan pas itu yang berefek pada promil. Sangat berefek. Terutama kalau japas ini kan gerakan sederhana yang tiap hari kita bisa lakukan. Kapanpun, dimanapun, insya Allah menormalkan tubuh kita. Oke, mungkin ada lagi? Ada yang apakah kalau punya keluhan A, B, C, D, E, F, G gitu ya, lebih baik rutinkan gerakan terapinya terlebih dahulu atau langsung japas? Nah, kurang lebih begitu. Oke, yep. Secara umum japas ini mampu dan bisa dilakukan manusia secara umum. Kalau dilakukan kok ada keluhan berarti belum normal, maka kembali pada perbaikan pinggulnya tadi, perbaiki, normalkan, presesikan, kemudian lakukan japas. Insya Allah kalau sudah presesi normal, nyaman dan berefek untuk jangka panjang gitu. Karena japas ini kalau bisa dijadikan habit atau kebiasaan, insya Allah sangat bagus sekali. Pengaruhnya ya ke tubuh kita secara keseluruhan, bukan hanya di bagian pinggul saja, keseluruhan yang akan semakin bagus. Karena mekanika geraknya itu berefeknya pada
semua kalibrasi bagian tubuh kita. Begitu. Jadi kalau misalkan kok belum nyaman, ya normalkan dulu, misalkan rutinkan apa HK supaya pinggulnya sama, seimbang, presesi begitu. Kalau sudah presesi, coba japas. Kalau sudah nyaman, oh berarti sudah presesi, insya Allah seperti itu. Kemudian di tipe tulang belakangnya, karena ada orang yang jalan, ini posisinya susah tegap, bungkuk saja. Ya kalau untuk japas jarak yang lumayan panjang, misalkan katakanlah 5 kilo, nanti tidak nyaman. Maka bagaimana? Ya diperbaiki dengan apa? Sit up dulu, seringkan supaya semakin normal. Nah, japas enggak? Ya tetap japas. Tapi japasnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama. Sampai nanti sudah semua normal, jadikan kebiasaan. Kalau 1 jam kok kuat, insya Allah udah bagus. Begitu Mas Umar. Siap. Jadi rata-rata orang yang kalau setelah japas dia muncul keluhan, berarti kemungkinan intinya badannya itu belum selesai. Jadi yang diselesaikan itu bukan Iya, betul. ya, tapi dia merutinkan gerakan PR-nya dulu. Sesuai tahapannya. Oke, ini kita masuk lagi ke pertanyaan. Apakah, ini kalau ini masih teknis ya, saya coba baca pertanyaan yang lain dulu deh. Kalau untuk tutorial Japas itu sudah ada di channel YouTube-nya Pas Alkasau, ada juga di channel YouTube-nya Mas Faiz, Ketua Papka ya. Tutorial cara Japas itu sudah banyak teman-teman postruktur yang buat. Bisa dicek di sana Bapak Ibu. Ya. Kalau praktekkan di sini nih nantinya malah jadi nggak jelas hasilnya begitu. Iya, betul. Di video saya juga ada yang viral nanti di reel kalau tidak salah itu. Klik aja apa itu cara sederhana mengatasi demam, itu mungkin muncul ada cara Japas di antaranya. Gitu. Oke. Nah, Mas Kirno, kalau ibu hamil, kira-kira ibu hamil ini bagus gak sih kalau dia disuruh Japas? Jalan, ya bagus. Kan termasuknya kalau dia apa di trimester pertama itu kan riskan. Kalau misalkan apalagi disuruh HK bahaya. Ya terapinya apa? Ya jalan. Japas itu bagus. Termasuk kalau dia menjelang waktu melahirkan itu malah justru disuruh untuk berbanyak jalan. Tujuannya apa? Ya menormalkan pinggul, kemudian efek normalnya pinggul tadi nanti ke postur rangka tulang. Jadi kebanyakan kalau ibu hamil kan di menjelang proses melahirkan biasanya rata-rata bengkak kakinya. Kenapa bengkak? Karena apa? Mekanika gerak jalannya itu tidak betul. Biasanya rata-rata terbuka pinggulnya, efek karena ada janin di perutnya, biasanya seperti itu. Maka kalau dirutinkan dengan jalan, walaupun tidak harus cepat loh ya, jangan dibandingkan dengan kita yang tidak ada beban. Jadi yang penting jalan lurus saja. Langkahnya diusahakan agak panjang gitu. Jangan dipaksa dengan cepat seperti cepatnya orang yang tanpa beban di perut. Karena orang hamil tidak bisa cepat dan malah bahaya, risiko. Yang penting langkahkan panjang kanan dan kiri. Panjangnya itu jangan dipikirkan panjang masih. Yang penting nyaman, panjang, nyaman. Kemudian jalan aja ke depan. Meluruskan telapak kaki. Supaya terjadi sirkulasi normal, terus kakinya tidak bengkak. Banyak yang alhamdulillah, bismillah setelah Japas tadi, kakinya tidak bengkak parah. Gitu. Kenapa ya? Sirkulasi cairan dan darah di bagian kakinya itu terjadi normal. Begitu Mas Umar. Oke, siap. Nah, selanjutnya Mas Kirno ini ada pertanyaan dari Umi Umar. Apakah ini buat? Bukan sepertinya ya. Namanya Umi Umar. Assalamualaikum, izin bertanya, kenapa ya teman saya kalau Japas suka berefek sering berkemih atau kalau mau BAK suka sering tidak bisa nahan? Ya, itu kan biasanya kendor ekstrim Mas Umar, ya kan? Kalau geser itu biasanya kendor ekstrim, maka selesaikan dulu pinggulnya. Kalau kendor ekstrim, apalagi jalannya Japas salah, tambah. Nah, begitu. Nah, bagaimana tutup pinggul, sering EB atau sering sit up kalau tipenya C. Insya Allah nanti berefek normalnya pinggul, normalnya beser. Nah, setelah itu Japas, Insya Allah semakin bagus. Begitu. Tapi pinggulnya belum beres. Oke. Ini nanti kita tutup pertanyaan si tanya jawabnya nanti dengan sesi tanya ini Pak Marwan ya. Tapi sebelum masuk ke Pak Marwan, ini ada yang bertanya, bagus nih pertanyaannya Mas Kirno. Saya akan nangani pasien keluhan bipolar dan
Giropenia. Oke, sebelum diterapi ngomongnya nggak nyambung dan keluhan penglihatan kabur. Setelah diterapi, termasuk HK, alhamdulillah ada progres yang sangat bagus. Nah, pertanyaannya, sebenarnya mekanisme terjadi keluhan itu gimana? Japas untuk pasien dengan keluhan itu maksimal berapa lama dilakukannya? Begitu, Mas. Ya, ini pertanyaan bagus dan sharing pengalaman. Jadi memang keluhan-keluhan yang di level neuratik, di level saraf itu sangat bagus kalau efeknya itu dengan gerak kinetik, yaitu HK atau japas. Kami sering dapat keluhan pasien, diantaranya nggak pernah ada yang pandangan matanya itu terbatas, Semar. Jadi sepertinya mengecil, menyempit pandangan matanya itu. Kalau lihat contoh ya, waktu itu saya terapi, melihat saya di depannya saja harus mendekat banget. Itu. Kemudian setelah sering dirutinkan HK, saya tungguin HK itu sampai kurang lebih 5 atau 10 menit itu, dia cerita, loh pandangannya bisa melebar. Nah itu beliau cerita pernah ke THT, spesialis penyakit mata juga, itu katanya sarafnya itu nyambung putus ini. Koneksi, kadang connect, kadang enggak. Gitu. Lemahnya sistem saraf di bagian mata. Maka gerak kinetik itu sangat bagus untuk keluhan-keluhan sistem saraf, yaitu HK atau japas. Begitu. Munculnya keluhan bagaimana? Ya tadi, kalau muncul keluhan itu awalnya adalah rangka tubuh yang tidak normal, utamanya bagian pinggul, nanti berefek pada perubahan rangka, kemudian ketegangan otot, kemudian berefek pada tidak normalnya sistem saraf, peredaran darah, yang akhirnya muncullah keluhan-keluhan sampai di level sel tadi. Begitu. Cara menormalkannya bagaimana? Ya normalkan rangka tubuhnya sampai nanti berefek normalnya sampai di level sel. Ya tentunya bertahap, bukan bim salah bim, ada sunatullah sebab akibat. Yaitu ada usaha untuk menormalkan, merutinkan sampai nanti di level selnya mulai normal kembali. Begitu, Mas Umar. Sendiri sebenarnya begini, kadang ya menerapi orang itu bisa sembuh, tapi sebenarnya secara pribadi pun masih punya PR untuk diri sendiri sebenarnya, begitu. Kalau kadang menyarankan orang yang misalkan wasir, ya alhamdulillah ada perbaikan, tapi saya sendiri dari sisi wasir sendiri ya, hemoroida itu belum selesai juga, dan kadang muncul lagi, kadang juga sebenarnya merasakan ada perbaikan dari hari ke hari, dan itu sudah lama sebenarnya. Wasirnya sudah mungkin sejak sudah ada 20 tahunan lah lebih mulainya. Saya belum kenal PAS sampai mulai ikut pelatihan PAS begitu ya. Nah, cuman ada perbaikan. Nah, terus ya cuman itu kadang udah lama enggak, masih kambuh lagi. Nah, terus yang mungkin pertanyaannya gimana supaya itu bisa terus meningkat, dan ini untuk masalah kerutinan sebenarnya ya itu mungkin ya yang belum istiqomah, misalkan HK sudah terus nanti kadang selesai HK, nah gitu. Nah yang saya rutinkan mungkin ini berusaha untuk japas ini memang. Jadi kalau ke masjid, kalau setiap jalan saya usahakan jalannya sebisa mungkin japas, kecuali pas lupa atau pas cuman jalan dekat aja kadang enggak, misalkan ke masjid atau antar ruangan misalkan gitu, ya berusaha untuk japas. Nah mungkin yang koreksinya juga japas ini japas belum ya, japas saya ya begitu, untuk mengetahui indikatornya japas itu sudah baik atau belum, benar atau enggak, itu bagaimana itu indikatornya Pak Terno. Sama mohon saran apa yang bisa saya lakukan untuk saya sendiri supaya terutama wasir ini bisa berkurang terus atau bahkan hilang. Ya, terima kasih atas waktunya, jazakallahu khair. Nah, ya. Jadi pertanyaan sebenarnya sudah terjawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya Mas Umar. Jadi ada yang tentang wasir. Jadi wasir ini kan atau ambeien ini kan efek dari pinggul yang terbuka, terus rektum yang kendor, maka harus normalkan. Dengan apa? Rutinkan menormalkan pinggul, menguatkan rektum. Misal EB sembari kencangkan rektum. Misalkan sit up, kencangkan rektum. Yang bagus itu kalau sendiri EB, kencangkan rektum. Kalau ada yang bantu, sit up sambil kencangkan rektum, itu nanti efeknya jangka panjang.
begitu. Kemudian indikator normalnya JAPAS tadi, diantaranya kalau kita sudah nyaman, merasakan dari kaki sampai kepala itu sudah pas kok, tambah fresh, tambah nyaman, berarti sudah benar. Insya Allah seperti itu. Rumusnya langkah panjang, cepat. Begitu. Ya, nggih, terima kasih. Oh, nggih, untuk ngencakan rektum itu seperti apa nggih? Atau ngejen Seperti dengan menahan BAB. Oh, Seperti menahan BAB. Jadi kan mengencangkan itu kan ngempet kalau orang Jawa. Seperti menahan BAB. Begitu, itu mengencangkan rektum. Begitu. Sambil sit up atau EB. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Oke, sebagai penutup Mas Umar, jadi kalau kita kan sebagai pas trooper ini punya tanggung jawab, punya apa istilahnya, tujuan. Tujuan diantaranya adalah bagaimana ilmu pas ini membantu kita sendiri secara pribadi, kemudian keluarga dan lingkungan kita secara umum masyarakat. Dan luasnya adalah kontribusi positif untuk kesehatan dunia. Bagaimana caranya? Paling tidak kita dari contoh diri sendiri. Jadi yang sederhana adalah JAPAS tadi. Kalau kita menjadikan JAPAS ini sebagai rutinan, habit, kebiasaan, maka insya Allah akan berefek pada sehatnya kita. Kemudian sehat kita ini juga nanti berimbas pada di keluarga kita. Contoh sebagai kepala rumah tangga, kalau kita sehat, kita dalam mencari maisha atau mata pencarian akan semakin bagus, semangat dan sebagainya gitu. Kemudian dari keluarga kita bisa menjadi contoh lingkungan kita. Kok keluarga si fulan itu tidak pernah sakit, jarang sakit misalkan. Oh ternyata dia melakukan satu aktivitas di antaranya JAPAS. Nah kalau ini dicontoh sampai nanti di levelnya masyarakat. Kalau kita punya jabatan langkah bagusnya, kalau kita biasakan misalkan di instansi dan sebagainya, yuk JAPAS dalam sepekan sekali. Kalau kurang biasa nanti sepekan 2 kali atau bisa setiap hari. Kalau nanti berefek, otomatis hal positif ini nanti akan jadi program pemerintah juga. Jadi kita bisa mendukung pemerintah dalam apa? Meningkatkan kesehatan masyarakat begitu. Karena bagaimanapun juga kita menjadi contoh. Apalagi kita sudah meniatkan sebagai terapis. Pastinya pasien juga akan melihat kita, oh terapisnya sehat, dia juga akan semangat begitu. Nah ini menjadi penutup saya. Semoga menjadi motivasi bahwasanya JAPAS ini tidak hanya sekedar kita untuk pribadi, tapi untuk tujuan utamanya adalah bagaimana kita mampu berkontribusi positif untuk kesehatan dunia.